Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dengan muatan pelajaran IPS kelas 5 tema 7 subtema 1. Sebelum mempelajari tentang peristiwa Sumpah Pemuda, kita juga harus tahu tentang dari mana kata Indonesia itu muncul. Asal mula nama Indonesia itu dikenal sejak J.R. Logan menyebut penduduk dan kepulauan Nusantara dengan nama Indonesia atau Indonesians pada tahun 1850. Kemudian banyak tokoh yang menulis artikel tentang keberadaan Nusantara dengan istilah Indonesia dan tidak lagi menggunakan istilah Hindia Belanda. Selanjutnya, nama Indonesia dijadikan sebagai nama organisasi mahasiswa di Belanda, yakni Perhimpunan Indonesia. Dan akhirnya istilah Indonesia semakin populer sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda. Berikutnya, sejak dirintisnya organisasi yang bersifat nasional yaitu Budi Utomo, pemuda juga tergugah untuk membentuk organisasi-organisasi yang memperjuangkan nasib bangsanya. Semula di Indonesia terdapat berbagai macam organisasi pemuda, seperti organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan, organisasi pemuda bersifat nasional, dan organisasi pemuda yang bersifat keagamaan. Untuk menggabungkan semua organisasi kedaerahan menjadi satu kesatuan, mereka mengadakan Kongres Pemuda Indonesia. Kongres Pemuda diadakan 2 kali, yaitu Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda I dilaksanakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Hasilnya sebagai persiapan untuk Kongres Pemuda II. Sedangkan Kongres Pemuda II dilaksanakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928 dengan pusat penyelenggaraan di Gedung Indonesia Club, Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta. Yang sebenarnya Kongres Pemuda II ini ada 3 sidang yang juga terletak di 3 tempat. Lalu siapa saja peserta pada Kongres Pemuda Indonesia ini? Pesertanya adalah para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam organisasi politik, organisasi agama, dan organisasi budaya, dan lain-lain. Pada Kongres Pemuda II menghasilkan 4 poin penting, yaitu yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Dan yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Berikut ini adalah isi ikrar Sumpah Pemuda. Ada 3 poin. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Adanya peristiwa Sumpah Pemuda tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928 memberikan dampak. Yang pertama, mengokohkan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu dalam ikatan kebangsaan tanpa membeda-bedakan latar belakang. Yang kedua, organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda menggunakan kata Indonesia di dalam namanya. Kemudian, organisasi yang bersifat kedaerahan mulai berproses untuk bersatu dalam satu organisasi, yaitu Indonesia Muda. Yang keempat, menyadarkan setiap orang tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Dan yang terakhir, menegaskan rasa senasib dan sepenanggungan sebagai satu bangsa, sehingga muncul semangat persatuan untuk membentuk negara kesatuan. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.